Shalom, saudara. Haleluya. Apa kabarnya? Pasti dahsyat. Amin. Amin. Sebab Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, mari siapkan hati kita untuk mengalami Tuhan hari ini. Sebab kita tahu selalu yang terbaik Bapa kita di surga memberikannya kepada kita. Amin. Amin. So mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kami boleh tiba lagi di hari ini dengan kekuatan baru, dengan kesehatan, dengan segala hal yang sempurna daripadamu Tuhan, yang terbaik daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya sebab kami tahu kami masih terus diberikan kesempatan untuk berjalan, mengalami pembentukan dalam Engkau dan mengalami kasih karunia daripadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami tertuju kepadamu saat ini Tuhan. Sebab kami mau tahu isi hatimu mengenai kami. Dan kami tahu apa yang mengenai kami dalam isi hatimu itulah yang terbaik bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari bersuka cita. Katakan di kiri kananmu, katakan bersuka cita karena Tuhan baik. Amin. Haleluya. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Akui Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
lagi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yeay. Amin, amin, amin. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mau terus menjadi bejana yang siap dibentuk, dipakai, dan melayani Engkau Tuhan. Oleh karena itu roh kami terus menyala-nyala karena kasih-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami mau terus Tuhan dibentuk, dijadikan sampai kami layak Tuhan berjumpa dengan Engkau, melayani Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari ujilah hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Kami berserah penuh Tuhan kepada kehendak-Mu, karena itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan kami. Haleluya Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi ujilah aku Tuhan. Amin. Ujilah aku Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pembentukan daripada-Mu selalu menjadikan kami pribadi yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku
kuasa kami. Oh, atas alam semesta, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segenap hati, segenap hidup, hanya Kau Yesus, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Haleluya, haleluya, Yesus. Pujilah Kau, Tuhan penjunan hidup kami, Tuhan yang menjadikan kami. Oh, Hosana, Hosana, Hosana bagi Tuhan Raja. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rabashana Rata Baba Yake. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, 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 Yesus. Kau mengatakan dimuliakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta di hidup kami, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, oh ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami senang Tuhan masih ada dan terus bertahta dalam hidup setiap kami. Sekalipun apapun yang terjadi dengan dunia ini, apapun yang terjadi dengan kota kami, dengan bangsa kami, dengan planet kami percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan ada, Tuhan beserta, Engkau Allah Immanuel. Sebabnya hari ini kami mau belajar bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Orang jujur, kata orang buntung, tapi kami percaya orang jujur yang dalam Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya beruntung, hidupnya diberkati, hidupnya mujur. Mari Tuhan terjemahkan setiap kebenaran-Mu, bukan cuma jadi pengetahuan, tapi betul-betul nyata dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, atau hari apapun saudara menyaksikan program ini. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitabnya dalam Amsal 10 ayat 2-9 ya. Amsal 10 ayat 2-9. Buat yang suka catat judul khotbah, judul pengajaran firman Tuhan hari ini, orang jujur mujur. Orang jujur mujur. Saya kasih subtema tetap lurus di tengah zaman susah. Betul, zaman lagi susah. Tapi mungkin Anda bertanya, apa iya Pak orang jujur mujur? Kan yang terjadi seringkali kebalikannya Pak Asaf. Orang tidak jujur malah yang mujur. Betul sih, realita hidup memperlihatkan bahwa orang-orang yang curang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang korup, orang-orang yang nggak jujur malah kaya raya dan makmur. Mazmur 73 kan sudah mengajar kita tentang hal itu. Itu realita hidup. Tapi sekali lagi nih, mungkin buat Anda yang masih berpikir orang tidak jujur itu mujur. Benar nggak sih? Benar. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan? Sampai kapan? Ketika masa-masa sukar melanda, biasanya integritas kita kan diuji. Apalagi buat saudara-saudara yang mengaku orang Kristen, ketika keadaan senang, ketika semua tercukupi, ketika keadaan aman, gampang kita nyanyi, gampang kita ibadah, gampang kita nyembah Tuhan kan. Gampang kita setia melayani. Tetapi ketika keadaan sukar, ketika sakit, ketika kekurangan, ketika resesi, ketika pandemi, ketika disakiti, ketika dilukai, apa kita masih bisa tetap jaga integritas? Apa kita masih tetap bisa lurus? Ya Pak, zaman wis susah Pak, nggak apa-apa lah, belok-belok dikit, bengkok-bengkok. Apa kita mau seperti itu? Ini tantangan. Mari buktikan bersama bahwa di tengah kesusahan ini, Anda dan saya akan membuktikan bahwa orang yang jujur tetap mujur. Orang yang jujur diberkati. Sekalipun orang yang tidak jujur kelihatannya mujur, pertanyaan berikutnya sampai kapan? Nggak selamanya. Amsal 10 ayat 2 kita baca sama-sama ya. Baik teman-teman yang di sini bersama saya, juga saudara-saudara yang di rumah, kita baca ayat 2 ya. Amsal 10 ayat 2. Demikian firman Tuhan. 1, 2 ya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dengar baik, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan atau dengan curang atau dengan tidak jujur itu tidak berguna. Atau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, keuntungan yang tidak halal tidak mendatangkan kebahagiaan yang abadi. Tapi ayat ini juga mengajar kita bahwa kalau orang memperoleh harta dengan fasik, dengan tidak halal, bahagia nggak? Bahagia sih. Tapi tidak abadi, tidak panjang bahagianya. Makanya saya bilang orang tidak jujur mujur kelihatannya. Tapi sampai kapan? Tidak abadi. Dan bahkan tidak kekal. Tidak lama. Lamanya berapa lama Pak? Bertahun-tahun, berbulan-bulan, belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Tetapi tidak akan abadi. Nah, hari ini kita lihat ketika kesukaran melanda, orang bukan cuma orang tidak beriman, tapi orang beriman mulai diuji imannya. Saya mau tetap lurus atau enggak? Atau saya mau curang-curang sedikit? Ketika lagi zaman susah, biasanya iman mulai goyah. Kita mulai halalkan segala cara. Kita mulai bukan cuma iman rontok, integritas rontok, bahkan kewarasan rontok. Biasanya kalau lagi susah yang orang paling takutkan apa? Rampok. Ya karena orang desperate kan, orang putus asa gitu loh. Korupsi. Ini banyak kasus yang lagi mengemuka. PCR test, suap barang yang sudah dipakai, saya sampai speechless itu, dan itu keuntungannya sebulan ya kalau saya tidak salah ya, sebulan apa sehari. Itu manajer yang
memalsukan PCR test yang sudah antigen yang sudah dipakai itu bisa mendapat keuntungan sekitar 3 juta ya, 3 juta sebulan ya Jim ya. Sehari 3 juta. Untung besar, kaya, nikmat. Ya sampai berapa lama? Sampai berapa lama? Kewarasan jadi hilang dan sudah tidak mikir mau orang mati kek, mau orang korban nyawa kek, yang penting saya bahagia, yang penting saya kaya gitu loh. Termasuk TKI yang pulang kampung ke Indonesia pakai surat PCR palsu. Ini orang desperate semua. Goncangan menguji bukan cuma iman, integritas, tapi kewarasan. Ada orang di tengah pandemi kehilangan jodoh, sakit hati, kirim sate beracun. Yang mati bukan targetnya, yang mati adalah keluarga dari anak dari tukang ojek yang nganter sate beracun. Inspektur badan anti korupsi ditangkap karena korupsi. Calo yang seharusnya ketika orang tidak lulus screening di bandara harus dikarantina, tetapi karena ada calo orang bisa lolos. Dan ketika lolos dia jadi orang pembawa virus kemanapun. Dan saudara, belum lama bapak rohani saya baru meninggal, korban COVID. Kalau buat beberapa orang yang masih berpikir COVID ini hoax, saya pikir saatnya Anda masuk ke ruang di mana banyak pasien COVID. Anda coba lihat betapa menderitanya mereka. Saya belum lama ketemu juga seorang rekan sepelayanan, bukan rekan sepelayanan, di tempat saya melayani beberapa waktu lalu. Ada seorang keyboardis yang dari 10 orang yang ada di ruangan itu yang kena COVID, 9 orang mati. 9 orang mati, cuma dia yang masih lolos, yang Tuhan izinkan hidup. Tiap hari dia menyaksikan orang meregang nyawa, termasuk seorang anak gadis umur 12 tahun kalau saya tidak salah. Dan ketika anak gadis itu meregang nyawa, sudah tidak bisa nafas karena COVID, itu semua orang menangis, termasuk dokter, perawat, semua orang menangis karena anak ini masih muda sekali. Jadi it's a real thing. Dan seperti yang saya khotbahkan kemarin sebelumnya, kehidupan nyata dan kehidupan iman, apalagi kehidupan iman Kristen, itu penuh tantangan. Jadi bohong kalau orang bilang smooth sailing terus, hidup ini akan nyaman terus, akan enak terus. Apalagi kalau jadi Kristen lantas aman terus, nyaman terus. Orang yang mau hidup membawa nilai-nilai kerajaan surga di tengah dunia yang bengkok kan hidupnya pasti melawan arus. Nah, ini yang membuat ketika kita mencari harta benda dengan cara fasik, dibilang tidak berguna, atau dalam terjemahan FIYH tidak mendatangkan bahagia abadi. Tetapi bagian berikutnya dari ayat 2 itu, kebenaran, atau dalam terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini, kejujuran menyelamatkan orang dari maut. Menyelamatkan orang dari maut. Memang kalau orang jujur, kalau orang lurus itu untungnya mungkin nggak sebesar orang yang tidak jujur. Tetapi kita tidak binasa di maut. Kalau ngomong maut, ya Pak, mati. Bukan, kubur, bukan. Binasa kekal, api kekal. It's a real thing. Hell is a real thing. Dan Lucifer sedang berusaha menipu orang bahwa, yuk hidup senang-senang aja deh. Setelah kita mati juga udah nggak ada bekasnya kok, hilang jejak begitu aja. Enggak. Setelah kematian ada pertanggungjawaban. Nah, saudara harus ngerti bahwa ketika orang terjepit, orang mulai halalkan segala cara, tetapi tidak sebanding dengan kebinasan kekal yang akan kita hadapi. Dan kalau ayat ini bilang kejujuran menyelamatkan, maka saya mau bilang gini, orang yang mau diselamatkan Tuhan, atau untuk Anda yang sudah mengaku saya Kristen Pak, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi engkau beroleh harta kekayaan dengan cara yang tidak jujur, yang tidak benar, bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan Anda? Bukan cuma Yesus mati di kayu salib. Tahu nggak caranya Tuhan menyelamatkan orang Kristen, orang yang katanya sudah diselamatkan dari kesalahan akibat mencari kekayaan dengan tidak jujur? Caranya gimana? Ini nggak enak nih, tapi ini kebenaran, tangkap ya. Kalau Anda mau diselamatkan Tuhan, kalau Anda orang yang sudah diselamatkan Yesus, maka kalau harta bendamu hari ini didapat dengan tidak jujur, Tuhan akan kerat sampai habis semua kekayaan yang kau dapat dengan tidak jujur. Mau kau koruptor kah, korupsi kah, curang kah, judi kah, narkoba kah, berdagang dengan tidak jujur kah, barang bukan ori kau bilang KW, barang KW bodong kau bilang KW super, copyright orang kau jiplak. Ini semua harta. Kalau Tuhan mau Anda tidak binasa di neraka, maka
Ini bukan cuma berlaku buat, ini saya punya banyak kesaksian untuk orang-orang yang tadinya belum kenal Tuhan, tapi kaya raya, punya banyak harta benda. Setelah kenal Tuhan, setelah bertobat, meninggalkan dosanya, Tuhan habisi hartanya. Tuhan habisi harta yang dia peroleh dulu dengan cara-cara yang tidak wajar dan tidak benar. Dengan cara cia orang, menyakiti orang, bahkan mungkin membunuh orang. Tuhan habisin. Kenapa? Karena nyawa atau jiwa kita jauh lebih berharga daripada harta itu. Dan ini juga berlaku terutama untuk orang-orang yang sudah mengaku selamat dalam Yesus Kristus. Benar loh saudara, kalau ini memang kelihatannya enak, kelihatannya sekarang, ya tapi pastor, saya kan sudah susah payah nih, walaupun nggak jujur, ini kan semua keringat saya. Betul sih berkeringat, betul susah payah, tapi kalau tidak jujur, demi menyelamatkan jiwamu, Tuhan harus kuras harta tidak jujurmu. Makanya selalu saya bilang, lebih baik kita tidak punya banyak tetapi jujur. Makan kerupuk pakai nasi panas pun rasanya nikmat dibanding makan steak segala macam. Itu kan Alkitab kan. Salomo bilang begitu. Salomo sih orang kaya begitu. Termasuk di Perjanjian Baru dikutip lagi, kalau saya nggak salah, surat Paulus kepada Timotius, lebih baik asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Makanya Amsal 13 ayat 11 bilang gini, nggak usah dibuka ya, ini saya kutip aja dengan cepat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Cepat dapat, cepat hilang. Karena nggak pakai proses. Pakainya kecurangan, pakainya ketidakbenaran. Dapatnya cepat. Percayalah, uang panas itu hilangnya panas cepat sekali. Ini orang dunia aja tahu, uang panas itu hilangnya panas, cepat. Menguap seperti uap. Dan Amsal 13 ayat 11 lanjut, siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Allah kita, Allah yang menghargai proses. Dia menghargai proses. Anda sekolah, belajar benar-benar baik-baik, Anda naik jenjang, titelmu bukan kaleng-kaleng. Anda kuliah jujur, Anda sekolah jujur, titelmu bernilai. Bukan sekedar stempel di piagam yang orang bisa beli hari ini, di sertifikat orang bisa beli, jasa palsu, tapi nggak ada ilmu. Orang yang meniti pendidikan, meniti karir, meniti usaha betul-betul dari bawah, dengan jujur, dengan keringat, dengan menangis. Alkitab aja bilang orang yang mencucurkan benih dengan menangis sambil berjalan maju akan menuai pulang dengan sorak-sorai. Itu kan bicara kerja keras. Itu bicara kerja keras. Dalam Amsal 13 ayat 11, ayat yang sama, dosa dibuka ya, dalam bahasa Indonesia masa kini bunyinya begini, kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang, tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Sama Tuhan itu, orang mujur itu nggak selesai di situ. Orang mujur itu hartanya bertambah. Allah itu, our God is the God of increase. Bukan cuma dia Allah pertambahan, bukan Allah increase, tapi Allah proses. Allah akan increase segala sesuatu yang didapat lewat proses. Makanya saya selalu nggak percaya dengan orang bilang sekarang masa percepatan. Nggak ada. Yusuf itu 13 tahun baru nubuatan yang dia dapat waktu dia kecil baru digenapi, dapat titel Safenat Panea jadi perdana menteri Mesir. Siapa lagi? Musa. Jangan Musa deh, saya langsung loncat deh. Anak Allah. Yesus itu sebelum menginjil, dia harus jadi manusia dulu, bersosial dulu, hidup dalam sebuah keluarga dulu, ngalami yang namanya tekanan-tekanan hidup anak kecil, orang muda, selama 30 tahun. Jadi kalau anak Allah saja harus melewati proses, siapa kita tidak mau lewati proses? Makanya kalau lagi diproses, jangan protes. Sebab orang yang diproses, banyak protes, prosesnya nggak selesai. Jangan protes. Orang jujur itu cari makan yang halal itu keuntungannya dikit. Tidak sebanyak orang yang curang. Tapi harta yang diperoleh dengan jujur susah payah itu, nih ya. Ini bahasanya bahasa surgawi sekali nih. How orang yang memperoleh harta dengan jujur itu nikmat. Sekalipun Anda mulai dengan tidur di dipan atau di tikar. Mungkin kasur umur 20 tahun. Udah ada banyak ompolannya di mana-mana. It's okay. Semua orang mulai dari bawah. Anda naik tangga kan nggak langsung sampai ke lantai 2 kan. Anda mulai dengan anak tangga pertama. Itu proses normal. Makanya ayat 3 bilang begini. Coba Ica baca ayat 3 ya.
Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nggak mungkin Tuhan biarkan. Dia Bapa yang baik kok. Terus? Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tuhan tidak akan biarkan orang benar mati kelaparan. Nggak bakal. Tidak akan. Makanya Yesus, ulang kali Yesus bilang begini, Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik. Tidak mungkin kasih ular kepada anak yang minta roti. Masa Bapa di surga tidak mendengar jeritanmu minta tolong? Ya Bapa mah enak, hidupnya mewah terus. Nah juga, Anda boleh tanya nih, bahkan anak-anak rohani ikut dari awal ngerti betapa susahnya, betapa nggak ada makanannya. Kadang kami harus menangis, memohon sama Tuhan. Tapi Tuhan tolong sampai hari ini. Belum pernah ngerebus batu. Ngerebus bapau sering. Ngerebus somai juga. Kebetulan nih, ibu ini tukang somai juga, saudaranya. Dan dia Bapa yang baik. Betul, ada saat-saat kita panik, takut, tetapi kepada Dialah kita berlari. Dan sekali lagi, tidak mungkin orang benar menderita kelaparan. Tidak mungkin. Pertanyaannya, Anda orang benar atau bukan? Pak, saya orang benar, Pak. Saya sudah dibaptis. Iya, betul. Orang benar itu pertama dibenarkan. Karena nggak ada kita yang benar. Semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Betul, Roma 3:23. Betul. Kita mulai semua dari titik ini, dibenarkan. Tapi setelah dibenarkan ngapain? Ya hidup dalam kebenaran. Setelah dibenarkan jangan gak bener terus. Jangan gak bener lagi. Kalau Anda gak bener, bagaimana mungkin kita bisa berdoa minta Tuhan berkati usaha kita? Saudara-saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi pertanyaannya bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya, usahanya tidak jujur? Enggak kan? Masa Anda lagi curang nih, Anda korupsi dengan jabatan Anda korupsi dengan karir Anda tidak jujur dengan dagangan Anda cipoa customer Anda rebut copyright orang, terus Anda berdoa sama Tuhan gini, Tuhan berkatilah usaha saya, tolong supaya barang yang saya jual dengan tidak jujur ini ngambil hak cipta orang, atau Tuhan tolonglah supaya proses korupsi yang saya akan lakukan dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil. Tuhan tutup, Tuhan butakan semua mata-mata para inspektur supaya tidak ditemukan. Tuhan butakan, Tuhan kaburkan dalam nama Yesus. Kami tengking segala roh pengerik, belalang, pelompat. Aduh, apaan sih saudara? Ini anak SD juga kalau dengar doa saudara begitu, tahu hidup saudara juga ketawa. Apalagi Bapa di surga ketawa sampai terpingkal-pingkal, sampai malaikat salto kali. Janji Tuhan tuh ya dan amin, tapi berlaku buat orang benar, orang yang dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Orang yang benar, orang yang jujur bisa pede berdoa, Tuhan, lapar kami Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, sepilah usaha kami ini Tuhan. Tuhan, tolonglah, banyak kali tagihan kami. Tuhan, tolonglah, anakku mau sekolah, banyak bayaran ini, bayaran itu. Tuhan, tolong kami. Sementara orang jujur ini tetap jujur dalam pekerjaannya, tetap jujur dalam usahanya, tetap jujur dalam karirnya. Berani nggak berdoa sama Tuhan? Ya pasti berani lah. Bukan cuma berani berdoa, berani percaya nggak bahwa Tuhan dengar? Oh iya. Berani nih, kalau buat yang suka doanya klaim janji Tuhan. Kalau udah hidupnya jujur gitu, berani klaim janji Tuhan nggak? Ya berani. Hati kita ini kan juga nggak bisa bohong dong. Hati kita mungkin bisa bohong sama orang lain, tapi kita nggak bisa bohong sama diri sendiri kan? Kita tahu siapa kita tahu kalau kita bengkok, kalau kita nggak jujur, kita tahu. Orang yang nih, realita hidup memperlihatkan bahwa orang yang curang, jahat, malah kaya raya dan makmur. Ini kan lumrah, ini kan kenyataan. Tapi di Mazmur 73, kalau Anda buka di rumah, pertanyaannya sampai kapan? Nggak selama-lamanya. Makanya ayat 3 ini saya suka sekali di terjemahan Firman Allah yang hidup, FAYH, kan bagian B-nya bilang begini, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tetapi di terjemahan FAYH bilang begini, Ia tidak akan membiarkan orang jahat kaya selama-lamanya. Oh, haleluya. Nggak bakal. Tidak kaya selama-lamanya. Tapi ada kemungkinan kayanya lama nggak? Ada. Tapi tidak selama-lamanya. Pertama, harta tidak dibawa mati. Kedua, harta yang tidak jujur diperoleh sampai berapa keturunan. Kemungkinan besar Anda tidak bisa wariskan. Sebelum Anda mati, jangan-jangan sudah hilang lenyap. Atau kalau Anda mati, Anda mesti meninggalkan warisan panas itu. Aduh, kita udah lihat kan banyak orang meninggalkan warisan yang ada hancur keluarga.
cekek-cekekan, gontok-gontokan keluarga, bahkan ada yang bunuh-bunuhan. Itulah uang panas. Itulah uang panas. Itulah uang panas. Jangan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati orang benar. Pernah ada kejadian gini, saudara. Ini nanti dibaca ya di rumah ya. Dalam 2 Raja-Raja ayat pasal 6 dan pasal 7, 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7. Itu satu kali kerajaan Israel Utara, setelah Israel terbelah. Jadi yang utara Israel, yang selatan Yehuda. Kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Yang Yehuda Selatan itu Yerusalem tetap. Samaria dikepung oleh musuh, oleh kerajaan Aram, dikepung. Dan karena dikepung, ini kan kalau Anda suka nonton film kolosal, kota-kota zaman dulu kan berkubu, berbenteng. Jadi hanya ada satu pintu keluar masuk. Kalau kotanya dikepung, mana bisa orang berdagang, mana bisa ada logistik masuk, mana bisa ada orang bepergian cari kebutuhan, nggak bisa. Dan musuh dengan segala perlengkapan, bukan cuma senjata, tetapi logistik yang lengkap, tentara Aram dengan sukacita, happy-happy, mengelilingi kota Samaria, nungguin sampai kapan orang Samaria kuat lapar. Nah, iman kan diuji ketika lapar. Makanya waktu Yesus dalam tubuh jasmani, ujian pertama soal perut. Kalau perut kenyang, orang gampang bilang haleluya. Tapi kalau perut lapar, di sini iman dan integritas dan kewarasan diuji. Nah, pada waktu itu, di 2 Raja-Raja 6, ada kejadian menyedihkan, saudara. Saking laparnya, saking merananya, resesi lebih parah dari resesi kita hari ini. Orang kelaparan, orang sudah tidak bisa beli apapun, sampai orang makan orang. Bukan cuma kita lihat kenyataan ketika demi keuntungan pribadi, ketika keadaan susah, orang siap makan temennya, bener ya? Ini kenyataan semua ngadepin kan? Friend makan friend, teman makan teman. Tetapi ini bukan figuratif, ini harafiah. Orang makan orang, maaf, bukan cuma orang makan orang. Ibu makan anak, anaknya dimasak, saking kelaparan. Lantas ada satu ibu-ibu protes sama raja. Raja, kenapa bu? Saya mau protes nih raja. Ini ada ibu ini nih, dia bilang kita kan lapar nih. Kamu masak anakmu, kita makan sama-sama. Nanti kalau kita lapar lagi, masak anak saya, nanti kita makan sama-sama. Saya sudah kasih anak saya, sudah dimasak, sudah dimakan. Sekarang dia nggak mau masak anaknya diumpetin. Raja langsung merobek bajunya, dia buang mahkotanya, dipakai kain kabung. Dia marah. Dan ketika dia bertemu Nabi Elisa, dia bilang, ini gara-gara Tuhan nih, gara-gara Tuhan nih. Saudara, perhatikan, ketika keadaan susah, jangan meragukan Tuhan dan jangan mengeluh. Kenapa? Karena ini yang terjadi di pasal 7. Bukan cuma raja tidak percaya dan menyalahkan Tuhan. Bahkan salah satu pengawal raja, salah satu pembesarnya mungkin yang berkata gini sama Elisa. Waktu Elisa bilang, tenang, besok Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong, bahkan bukan cuma kebutuhan pokok tersedia, tetapi sangat murah sekali harganya di pasal 7 gitu. Dan pembesar ini bilang, mana mungkin, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, gak mungkin. Ini kan pertanyaan banyak kita hari ini. Ini mungkin juga banyak perkataan kita hari ini. Mana mungkin sih Tuhan tolong, ini lagi susah nih. Mana mungkin Tuhan sediakan, bentar lagi kita mati, semua yuk siapin kubur sama-sama. Hati-hati dengan perkataan. Karena si pembesar ini akhirnya menuai apa yang dia katakan. Ketika Elisa berkata gini, kamu akan buktikan. Nih kalau saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari ya, gandum yang termahal itu, gandum seharga seberat 3 kilo, hanya berharga 1 keping perak. Bahkan 1 keping perak yang sama bisa kamu belikan gandum yang kualitas B sebanyak 6 kilo. Segitu murahnya. Tapi Elisa lanjut berkata, tetapi kamu tidak akan menikmati, melainkan kamu akan mati terinjak-injak. Dan terjadilah tepat seperti yang dikatakan Elisa. Kalau Anda baca di 2 Raja-Raja pasal 7, ada 4 orang kusta, pasti pernah baca ya, 4 orang kusta di pintu gerbang. Nih gimana ya kita mau survive ya, udah kelaparan nih, kita masuk ke dalam nggak bisa, pintu ditutup, mereka juga nggak bisa tolong, nggak ada makanan. Kalau kita ke tentara Aram, minimal mungkin mereka punya makanan. Kalau mereka nggak mau kasih makanan, mungkin kita dibunuh mati. Tapi kalau kita bertahan di sini atau kita masuk ke kota, mati juga. Yaudah, mendingan mati ke orang Aram deh, kata 4 orang kusta ini. Mereka pergi ke tempat tentara Aram, dan betapa mereka kaget. Yang mereka temukan di perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung kota Samaria. Semua kocar-kacir, tidak ada satu manusia pun, semua persenjataan dan ini, semua logistik,
Semua bahan makanan pokok mereka, semua kekayaan mereka, harta benda mereka ditinggal, tercecer. Kaget 4 orang ini. Kalau ada berkat jangan simpan sendiri. Ya, ini orang percaya tuh begini. Jadi orang Kristen tuh kalau tahu jawaban bahwa dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada penyediaan, dalam Tuhan ada pengampunan, dalam Tuhan ada Injil, jangan simpan sendiri. 4 orang kusta ini bilang, ini kabar baik, yuk kita balik ke kota, kita kasih tahu semua saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat sebangsa kita. Mereka balik, mereka kasih tahu. Raja kaget, apa iya? Ya apa ya? Coba utus tentara masuk, keluar dari kota, masuk ke perkemahan tentara Aram. Dan betul mereka menemukan, dan mereka semua bawa pulang masuk ke kota Samaria. Begitu banyak bahan makanan pokok, sampai harga-harga bahan pokok drop luar biasa. Dan terjadi tepat seperti yang Tuhan sampaikan lewat Elisa. Dan apa yang terjadi dengan pembesar tadi? Si pengawal raja itu, dia mati terinjak-injak tanpa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Waktu Anda ragu, waktu Anda takut, dan Anda belum bisa menyanyi seperti Jim dan teman-teman menyanyi tadi, belum bisa mengklaim janji Tuhan, minimal kalau Anda belum bisa itu, minimal diam, kunci mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Kalau Anda belum bisa mengucap syukur, memperkatakan iman, minimal gak usah ngomong. Daripada Anda menuai buah dari perkataan negatif yang Anda perkatakan. Ayat 4, Ica, baca. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Anak Tuhan yang benar itu, anak Tuhan yang diberkati itu, orang jujur itu gak bakal males. Yang membuat kita miskin, kata ayat ini, tangan yang bukan cuma malas, lamban, lelet. Disuruh ini, nanti. Oh ini, jurusnya apa namanya? Tarsok ya? Tarsok. Coba bikin ini, coba lakukan itu, coba selesaikan tugas ini. Tarsok, ntar besok. Nggak pernah tuntas. Sementara orang dunia yang tidak kenal Tuhan saja tahu saatnya bangun pagi, siap kejar rezeki sebelum dipatok ayam. Kata orang dunia. Masa anak Tuhan malas? Bukan cuma malas, jangan lambat. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Lakukan bagian kita, maka kita bisa dengan pede berdoa minta Tuhan memberkati kita. Nggak mungkin kan kita udah malas, kita nggak mau bekerja dengan tangan kita, lantas kita bilang, Tuhan berkatilah pekerjaan tanganku. Mau Anda pakai bahasa roh kek, bahasa daging kek, bahasa burung kek, bahasa pepaya kek, Anda pakai gemeter-gemeter, Anda malas, nggak mau kerja, nggak mau usaha. Tuhan, berkatilah pekerjaan tanganku. Tuhan tanya, pekerjaan tangan mana yang aku mau berkati kalau kamu nggak pernah kerja? Bangun tidur, ku terus tidur. Ya nggak bisa, saudara. Bagaimana bisa? Ayat 5, Ica, ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi. Ya. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Aduh, anak Tuhan yang jujur itu nggak bikin malu hidupnya. Yes. Waktunya panen itu kerja keras, panen. Waktunya panen jangan tidur. Mengumpul kerja itu waktu musim panas, maksudnya gini. Kan di Timur Tengah, di Israel, tepatnya di Israel, ada 4 musim. Mereka kenal musim dingin. Terlihat seperti kita cuma 2 ya. Orang tropis enaknya cuma musim hujan, sama musim kering, sama musim duren mungkin ya. Atau musim cilok, saudara ya. Tapi kalau di sana, kalau lagi musim dingin, itu suhunya dingin banget, kadang salju turun. Itu orang nggak bisa kerja. Maka ketika musim panas, kata ayat ini, itu waktunya kerja. Anak Tuhan yang mau diberkati, orang jujur yang mau mujur, orang yang benar, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Lalu gimana orang mau diberkati katanya, tapi waktunya tidur malah begadang. Nonton Netflix, drakor 1 season kurang, 2 season, nanggung nih, bentar lagi, ya keburu matahari terbit. Lantas mesti pergi kampus, lantas mesti buka toko, lantas mesti selesai pekerjaan, sudah teler. Aduh nggak kuat, tidur dulu. Ya mana bisa Tuhan berkati begini. Saatnya istirahat, saatnya kerja, saatnya sabat. Ada orang saatnya ibadah, saatnya ke gereja, saatnya ibadah online seperti sekarang, malah sibuk dagang. Saya kasih tahu ya, Anda telantarkan Tuhan, Anda telantarkan jam ibadah. Saya tanya sama saudara, hartamu bertambah nggak? Jarang kan? Bahkan kalau Anda kaya, pertanyaannya balik lagi seperti yang awal, sampai kapan? Kenali waktu dan musimnya. Ini pelajaran berikutnya dari ayat 5. Segala sesuatu itu ada saatnya investasi,
Ada saatnya memperluas usaha, tapi ada juga saatnya menyimpan dan berhemat, bahkan mungkin menjual aset. Kenali. Ayat ini sedang mengajar kita bahwa kita harus punya wisdom, harus punya hikmat. Know when is the time and season. Kenali kapan waktunya, kapan musimnya. Ini namanya berakal budi, kata ayat 5. Jangan cuma si Budi yang punya akal. Anda juga harus berakal, Brother Jim, dan kita semua harus punya akal. Amsal 22 ayat 3 bilang begini, saudara, saya kutip, nggak usah dibuka ya. Nanti mungkin David Andreas bisa tampilkan di layar. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, orang yang bodoh, yang novice, yang nggak pinter, nggak berpengalaman, berjalan terus selalu kena celaka. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya udah invest ini, invest itu, kok nggak berhasil? Malah saya rugi bandar. Saya tanya gini, kamu tanya Tuhan nggak? Kamu doain nggak? Kamu gumuli nggak? Yang kedua, kamu pelajari nggak seasonnya? Musimnya kamu pelajari nggak? Waktunya. Saatnya orang menyimpan, kamu malah jual. Saatnya orang menjual, kamu malah invest. Nah, ini yang dibutuhkan namanya hikmat. Kalau lihat malapetaka, jangan jalan terus, stop dulu. Ya Pak, orang Kristen kan nggak boleh pasif, kita harus bergerak. Ya, bedakan aktif dengan impulsif. Impulsif itu naluri, insting, bergerak, tek. Tapi kalau orang aktif, dia pelajari dulu, dia lihat dulu, dia hitung dulu risknya. Itu kan Tuhan Yesus saja ajar begitu. Ini konteksnya memang jadi pengikut Tuhan, jadi murid Tuhan. Tuhan Yesus sempat ajar gini, kalau orang mau bangun menara, tidakkah dia duduk dulu menghitung budgetnya? Jangan sampai dia mulai proyeknya nggak bisa selesaikan, diketawain orang. Itu prinsip Alkitab, Tuhan Yesus ngajar, saudara. Orang itu ngerti, orang Kristen itu punya, bukan cuma jujur, tapi orang jujur itu punya wisdom, punya hikmat. Dan kalau itu Anda lakukan, Anda tetap jujur di waktu susah, tetap lurus di waktu susah, dan Anda punya hikmat, Anda punya wisdom. Perhatikan apa yang Allah janjikan ayat 6. Lanjut, Cak. Berkat ada di atas kepala orang benar. Yes, terus? Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ini janji Tuhan loh, tapi bukan kepada setiap orang. Berkat ada di atas siapa? Kepala orang benar. Di atas siapa? Kepala orang benar. Di atas siapa? Kepala orang benar. Bukan di atas kelapa ya. Bukan di atas kepala orang Solo. Bukan di atas kepala orang Bandung atau orang Ambon atau orang Kristen. Di atas orang benar. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena banyak orang Kristen juga nggak benar. Berapa banyak orang yang pakai label Kristen, pengusaha, penggede, bisnisnya jorok, bisnisnya nggak bener, rumah tangga nggak bener, hidupnya nggak bener. Tapi di gereja kelihatannya rohani sekali, bisa angkat tangan, nyembah, sampai meneteskan air mata. Tapi halalkan segala cara untuk dapatkan kekayaan. Cia teman bisnisnya, kalau mau terkenal ya buka-buka baju dikit lah, yang penting joget-joget, bisa dapat job lah. Udah gak peduli dengan karakter Kristen, dengan apa yang Yesus mau, udah gak peduli. Yang penting saya dapat popularitas, saya dapat like, saya dapat benefit, saya dapat keuntungan. Apakah kita bisa minta berkat Tuhan dan percaya janji ini digenapi dalam hidup kita? Enggak. Dapatnya receh pasti, bukan berkat. Dan kalau Anda ukur berkat itu cuma uang, popularitas, setan juga bisa kasih. Ingat percobaan di padang gurun yang anak Allah alami. Kalau cuma mengukur berkat dari kekayaan, Anda pesugihan aja. Lo kemarin geger tuh babi ngepet. babi ngepet geger. Padahal babinya beli online ternyata. Tapi kan itu kan masyarakat kita begitu. Dan Anda boleh percaya nggak percaya, hal-hal yang mistis, supranatural tuh memang ada. Saya pernah lihat riset satu dokumentasi ya, ada orang boleh nggak percaya santet. Tetapi ini orang masuk ke rumah sakit, mau dioperasi, rumah sakitnya bingung, itu kenapa wajan ada di dalam perutnya. Nah, ada orang-orang yang bukan cuma merendahkan moral, nilai-nilai kekristenan ditanggalkan, bahkan rela untuk pakai kuasa gelap demi untuk dapat kekayaan. Ini bukan berkat, ini kutuk, karena setan kasih sesuatu nggak pernah gratis. Kalau setan kasih popularitas, kasih uang, kasih likes, kasih harta, kasih posisi, tunggu enaknya di depan, bayarnya belakangan, harganya kemahalan. Ingat kan saya selalu ngomong gitu. Dosa itu enaknya di depan, bayarnya belakangan, harganya kemahalan. Pasti bayar.
pasti bayar. Setan akan tuntut. Kalau sekarang semasa hidup dia bisa tuntut dengan bencana atau salah satu anaknya gila. Dan di kekekalan, Anda nggak bisa klaim, Tuhan, aku siap pulang ke surga. Nggak bisa. Neraka tempatmu. Mau Anda dibaptis 1000 kali kayak. Orang yang gini, Pak, keselamatan kan anugerah. Ini agak off topic sedikit ya. Keselamatan kan kasih karunia anugerah. Orang yang diselamatkan by grace, oleh kasih karunia oleh anugerah, diubahkan by grace, diubahkan oleh kasih karunia. Keselamatan dari Tuhan itu tidak meninggalkan Anda, terus Anda nyanyi gini, tetap sama seperti dulu, terus Anda nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Ini pemusik pasti nggak tahu lagunya, ini bukan zamannya. Ini zaman opa-oma semua nih. Keselamatan kita nggak begitu. Orang yang diselamatkan pasti diubahkan oleh kasih karunia. Makanya orang yang diselamatkan yang tadinya nggak benar, nggak mungkin nggak benar terus. Karena keselamatan bagi orang tidak benar akan menguduskan orang tidak benar menjadi orang benar. Makanya status kita berubah. Kata surat Petrus, kita bukan cuma orang tidak benar, tetapi umat yang kudus, imamat rajani, kepunyaan Allah sendiri. Nggak perlu orang Lewi jadi orang imam, jadi orang kudus. Mau Anda orang Wonogiri kayak Anda bisa. Kenapa? Karena Anda dibenarkan oleh darah Yesus dan diubahkan oleh firman Yesus. Wow. Ayat 7. Coba Melia ayat 7 silakan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Mau kaya cepat dengan tidak jujur bisa. Tetapi pertanyaan saya gini, Anda mau dikenal dan dikenang sebagai apa sih? Anda mungkin kaya raya dengan injek orang, cipoa orang, buka-buka baju dikit, atau apapun dengan cara-cara yang nggak bener. Saya tanya gini, waktu Anda mati, apa yang akan orang katakan tentang hidupmu? Apa yang akan orang ceritakan tentang hidupmu? Tetanggamu ngomong, wah itu nggak bener tuh. Tuh pakai babi ngepet mungkin. Atau itu wah barang-barangnya palsu tuh. Atau itu dapat jabatannya nginjek orang tuh. Wah nggak jujur tuh. Anda kan pernah dengar kesaksian Penatua Beni. Siap jadi korban demi kebenaran. Saya baru kehilangan Bapak Rohani. Termasuk sebelumnya mantan gembala pembina kita. Baru beberapa hari lalu Bapak Rohani kita. 2 orang hamba Tuhan ini yang saya kenal selama hidupnya sebagai orang-orang yang seringkali jadi korban demi prinsip kebenaran. Mereka jadi korban. Dan mereka nggak dapat keuntungan instan, malah kerugian. Tapi waktu mati, saya mau bilang gini, harum. Orang menangis. Bapak rohani saya, waktu meninggal, pemakamannya kami tidak bisa hadir, cuma online karena protokol COVID. Tetapi semua orang bisa bersaksi dalam ibadah online itu menceritakan betapa dia man of integrity, dia hidupi apa yang dia khotbahkan. He's a Jesus lover. Dia seorang pecinta Yesus, bukan cuma dalam pelayanan, tetapi dalam sehari-hari. Bangun jam 3 dinyembah sama istri. Seorang betul-betul hatinya melekat sama Yesus. Orang bisa cerita begitu. Nah, denganmu, denganku, orang cerita apa nanti di kuburan kita? Ini orang gak bener nih. Jangan sampai ya waktu kita lagi dikubur ya, terus anak istri kita datang nangis. Terus di sana ada anak-anak sama perempuan lain yang lagi nangis juga. Terus di situ ada yang nangis juga. Terus orang bingung, ini banyak ibu-ibu nangis kenapa nih? Anda ngerti maksud saya kan? Ini banyak yang nangis, kok ibu-ibu banyak yang nangis? Itu anak-anak kecil nangis, anak siapa nih? Bukan cuma anak si almarhum yang berteriak di samping peti, Papa! Ya, anak-anak orang yang teriak, Papa! Loh, kaget kan, geger kan? Orang bisa kaya dengan cepat di Republik ini sudah membuktikan. Dipermalukan. Kalau di pengadilan dunia aja banyak orang udah jarang lolos sekarang. Pakai jaket orange dong. Berani nggak ke mall pakai baju orange? Malu ya? Kayak neon berjalan. Itu kan maksudnya apa? Maksudnya dipermalukan. Bukan cuma dipermalukan, dimiskinkan. Semua harta bendanya diambil, bahkan kayaknya mau ditetapkan nih di Indonesia mungkin akan diberlakukan. Orang yang dengan situasi khusus, pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, hukumannya adalah hukuman mati. Makanya Amsal 22 ayat 1 dan 2 bilang begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar.
Nama baik lebih berharga, nama baik lebih harum, lebih baik kita, ini maaf ya kasar, ini betul-betul ekstrim, walaupun saya tidak beriman kita miskin ya. Tetapi lebih baik kita miskin tapi harum nama kita, daripada kita kaya raya tetapi busuk nama kita. Nama baik itu segalanya. Ini budaya Tionghoa juga kan agungkan itu. Nama baik itu segalanya, lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Orang kaya dan orang miskin, kata Amsal 22 ayat 2, bertemu, yang membuat mereka semua sama ialah Tuhan. Jadi kalau Anda kelihatannya, Pak, saya kepengen dong kayak orang tuh, Instagramnya liburannya ke Paris, saya cuma ke Ancol. Ada ini liburannya ke Mesir, saya ke Depok. Apa liburan ke Depok nggak sekeren ke Mesir? Bisa keren kalau Anda nggak ngutang. Orang bisa keren liburan di Belanda, ceklek-ceklek, di Paris, ceklek-ceklek, di Mesir, ceklek, lalu pulanglah dia ke kontrakannya. Skala prioritas kan? Anda sering dengar cerita saya kan, betapa saya cukup jujur dalam hal keuangan kami. Saya mau bilang sama saudara, kalau sehari ini saya mau liburan ke luar negeri bisa banget. Tapi habis itu mikir besok makan apa. Habis itu mikir anak sekolah nanti gimana. Habis itu mikir nanti biaya kuliah anak, kalau dia kuliah gimana. Pandemi ini harusnya mengajarkan kita hal-hal yang esensi, bukan sensasi. Amin. Keren di Instagram tapi melarat di kehidupan nyata, buat apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas permata. Orang kaya, orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua sama ialah Tuhan. Selama kita punya Tuhan, kita orang benar. Mau kaya, mau miskin, kita bisa nyanyi, ujilah aku Tuhan. Enak kan? Coba kalau nggak bener, cobalah. Nggak berani nyanyi itu. Ini Brother Jim aja milih lagu itu, saya ngeri-ngeri sedep loh. Ini Brother Jim siap nyanyi lagu ini. Tapi saya tahu dia siap, makanya dia ngotot lagu ini ada. Sekalipun saya sudah menaburkan sedikit keraguan supaya lagu ini hilang dari songlist. Tetapi ada, kenapa? Karena dia hidupi yang dia nyanyikan. Kalau nggak berani. Anda juga tadi mungkin ngeri-ngeri sedep waktu nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kalau nggak benar kan, ngeri ah. Ayat 8, Ica. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jangan jadi orang bodoh yang suka asal dengan mulut. Kalau lagi susah jangan ngeluh, kalau lagi susah jangan ngeluh, kalau lagi susah jangan ngeluh. Kalau bijaksana perhatikan perintah-perintah Tuhan dan perkatakan perintah-perintah Tuhan. Jangan perkatakan umpatan, cacian, makian, kesal sama orang, kesal bete sama situasi, sama keadaan. Jangan. Banyak-banyaklah ngucap syukur, banyak-banyakin worship. Waktu kita banyak ngucap syukur, kita bukan cuma bikin hati Tuhan senang, kita juga bikin hati kita tenang. Makanya si Mbak itu kan nyanyinya, hatiku tenang. Mbak siapa namanya aku lupa. Ya, Citra yang sekolah di Tika, Skolastika. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Gak mungkin Anda kalau nyanyi lagu itu terus gak tenang. Hatiku tenang, gak mungkin. Makanya orang yang banyak worship itu, lihat, Rhapsody, smiley face, ada sukacita, kemana-mana mendatangkan damai. Kenapa? Waktu kita ngucap syukur, bukan cuma hati Tuhan senang, hati kita tenang. Ayat 9, Cak. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Orang yang bersih kelakuannya, hidupnya aman. Anda pegang rekening nggak takut, Anda tidur nyenyak, Anda HP juga mungkin nggak di password, bener nggak? Nggak takut tuh HP dibuka orang rumah, laptop, nggak takut ada inspeksi di kantor, ada orang pemeriksaan keuangan, bongkar-bongkar catatan atau laptop Anda, nggak takut. Orang benar, orang yang bersih kelakuannya, jalannya aman. Tetapi siapa yang belok-belok, siapa yang gak lurus nih, lagi susah jangan gak lurus ya. Lagi susah harus tetap lurus. Kenapa? Karena yang berliku-liku pasti ketahuan. Ini firman Tuhan yang bilang, pasti ketahuan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Orang curang, makanya tadi saya bilang, orang jujur mujur, tapi orang tidak jujur
seringkali kelihatannya mujur juga. Sampai kapan? Sampai kapan? Orang curang itu kelihatan enak di awal, tapi lihat akhirnya. Makanya Mazmur 73, saya bacakan buat saudara. Mazmur 73 ayat 17 bilang gini. Ketika si pemazmur marah nih, ini orang nih, gue tahu nih pada korupsi, pada nggak jujur, tapi kok sehat-sehat, kok gemuk-gemuk, kok makmur-makmur, kok kaya-kaya malah nambah mobil, nambah rumah, nambah istri, nambah gadget. Ini pemazmur marah di Mazmur 73. Tapi kemudian dia dapat kesimpulannya. Makanya saya bilang, orang tidak jujur, mujur. Sampai kapan? Sampai ini. Ayat 17 di Mazmur 73 bilang gini. Sampai, kata si pemazmur, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Artinya dia doa nih. Dia nyembah sama Tuhan. Dia merenungkan firman. Dan, nah ini, memperhatikan kesudahan mereka. Ingat, firman Tuhan akan mengingatkan kita setiap kita akan bertemu dengan pengadilan kekal. Kalau kita bisa luput dari pengadilan manusia, pengadilan Allah tidak bisa kabur. Anda mau kabur ke luar negeri mana, luput dari pengadilan Allah? Anda nggak bisa lari dari kubur kan? Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Lenyap seketika. Binasa kekal. Itu kalau belum sampai kekekalan, kalau Tuhan baik mau menyelamatkan dia, Tuhan bisa lakukan itu di bumi ini. Ketahuan, ketangkep KPK, dipermalukan, depan umum masuk berita. Waduh. Sebelum itu terjadi, ini apapun ya, yang gak jujur apapun ya, bukan cuma soal ekonomi, apapun ketidakjujuranmu beresin hari ini. Orang lurus waktu zaman susah pasti mujur. Kenapa? Kita bisa berharap. Ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Amin. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, kata pemazmur ayat 20. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Orang yang gak jujur itu seringkali terpandang di dunia. Wah hebat ya, wah pejabat ya, wah artis ya, wah populer ya, wah ini ya, wah itu ya, wah influencer ya. Maaf ya, yang penting itu bukan pandangan orang, tapi pandangan Tuhan. Kalau kita dipandang sama orang tetapi hina di mata Tuhan, gak ada artinya hidupmu. Lebih baik kita pakai kaleng rombeng jadi pakaian, tetapi harum di mata Tuhan, daripada kita pakai necis segala macam, tapi kita di situ makan nafkah orang. Ingat ada pejabat yang di tengah pandemi, bantuan yang harusnya buat rakyat miskin, buat orang susah, diembat sendiri, seolah-olah dia belum kaya, padahal dia sudah kaya raya, punya segala harta benda dan pesawat pribadi. Marah loh saya waktu saya dengar berita itu, dan ngakunya orang Kristen. Saya marah loh, sekalipun nanti pengadilan harus membuktikan ya betul salah atau enggak. Tapi kalau sampai terbukti benar, kok jahat ya orangnya. Yuk Anda yang dagangnya gak jujur, yuk Anda yang karirnya gak jujur, yuk Anda yang usahanya gak jujur, lurusin sekarang, beresin sekarang. Jangan Anda curi hak orang, berkat orang, Anda curi demi supaya Anda kenyang. Anda bawa pulang ke rumah juga uang itu gak jadi berkat buat anak bini loh. Itu perkataan bapak saya dari kecil tuh. Kalau kita ditilang ya sama aparat misalkan, terus bapak saya nggak mau ngasih, sekalipun dia minta. Kenapa? Prinsip bapak saya selalu bilang gini, ya masa dia bawa pulang uang haram kasih makan anak bini? Itu kan uang nggak jadi berkat. Orang tidak jujur, mujur. Benar sampai kapan? Tidak selama-lamanya. Tetapi orang yang berharap sama Tuhan, kita bisa klaim dengan pede, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan ketika kita susah, kita bisa tengadah dan bilang, Bapak, tolong saya, berkati saya. Ini teman-teman juga rata-rata bergumul sama kayak saudara. Tetapi mereka bisa pede bahwa Tuhan pasti menolong ketika mereka hidupnya lurus. Yuk hari ini, engkau yang gak jujur, kau yang coba serong-serong, bengkok-bengkok, belok-belok, lika-liku sebelum ketahuan ya, daripada Tuhan ketahuan dan dipermalukan depan umum, depan saudara seiman, jangan sampai depan publik ya, jangan sampai ada orang yang saya kenal atau jemaat kita yang masuk TV, malu saya, atau dipermalukan depan tetangga, ini ada apa nih gaduh, ini seperti di tempat kediaman kami, pernah ada aparat datang, duduk geledah satu unit, kan malu saudara, malu. Makanya ayat 9 tadi, orang yang menipu akan diketahui, orang yang liku-liku akan diketahui.
Tapi saya mau tambahin di ayat ini. Ini betul-betul minta kemurahan Tuhan sebelum ketahuan. Jangan liku-liku yuk, luruskan. Ku nyanyi Hosana. Sampai Anda bisa ngomong gitu loh. Bagi Rajaku yang duduk di tata. Sampai Anda bisa bilang, aku muliakan dan dalam bisnis kami, dalam hidup kami, Engkau disembah Tuhan. Dalam keuangan kami, karir kami, studi kami, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagu ini sebetulnya doa. Kata Hosana itu sebetulnya bukan cuma pujian tapi doa. Saya mau kasih tahu ya, rahasia ya. Kata Hosana itu sebetulnya artinya ya, Lord help us. Jadi waktu Yesus masuk ke Yerusalem, semua penduduk Yerusalem teriak, Hosana, Hosana. Itu sebetulnya bukan cuma pujian, tapi juga permohonan minta tolong. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Anda cuma orang yang benar, yang hidupnya lurus, berani dengan pede berkata, Tuhan, tolong ngai susah Tuhan, ngai ada cuan Tuhan, ngai lapar Tuhan, Tuhan aku lapar Tuhan. Anda bisa berani percaya dan berkata, Lord help us, Hosana. Tuhan pasti menolong. Amin. Bapak, dalam nama Yesus berdoa hari ini, luruskan setiap jalan yang bengkok, setiap jalan yang liku-liku. Tuhan, luruskan dalam nama Yesus. Tuhan, jika ada kesabaran pada pihakmu, hamba-Mu berdoa, jangan miskinkan anak-anak-Mu dari kekayaan yang mereka raih dengan tidak jujur. Tetapi kalau itu menyelamatkan jiwa mereka, dan mereka tidak binasa di kekekalan, apa yang bisa hamba-Mu katakan, Tuhan, selamatkanlah jiwa anak-anak-Mu. Saudara, relakan hatimu. Kalau ada hal-hal yang Tuhan mau cabut dari hidupmu, yang Tuhan tahu nggak berkenan, yang Tuhan tahu membinasakanmu, apapun itu, bukan cuma soal uang, soal apapun, kalau Tuhan mau cabut, jangan ditahan, relakan. Relakan. Tuhan cabut segala yang gak kudus dalam nama Yesus. Selamatkan anak-anak-Mu, supaya dengan jujur mereka bisa berkata, Tuhan pasti menolong orang benar. Bapak, dalam nama Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat setiap orang yang sedang hari ini meluruskan jalan hidupnya, tetapi kami tetap masih bergumul dengan keadaan situasi ekonomi kami. Aku percaya sebagai hamba Tuhan, sesuai firman Tuhan, aku berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, orang-orang yang hari ini bertobat dari jalan yang liku-liku, dari jalan yang belok-belok, dari hidup yang gak jujur, dari cari nafkah yang gak jujur, dari segala hidup yang gak jujur. Hari ini aku berdoa, kalau mereka meluruskan jalan mereka, Tuhan luruskan berkat mereka, luruskan berkat mereka, timpakan kepada mereka berkat-berkat dari tingkap-tingkap langit yang terbuka. Seperti di 2 Raja-Raja pasal 7, kami tidak mau jadi pembesar daripada Raja Israel yang meragukan janji Tuhan. Kami mau berkata, Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, buat anak mereka, buat keluarga mereka, buat nafkah mereka. Mereka yang bergumul dengan biaya pampers, mereka yang bergumul dengan biaya sekolah, mereka yang bergumul dengan biaya beras, dengan biaya kontrakan, dengan gaji karyawan yang harus dibayar, dengan usaha yang sedang macet. Bapak, dalam nama Yesus, aku berdoa, buka jalan, biar tingkap-tingkap langit terbuka buat orang-orang benar dalam nama Yesus. Terjadi providensia, terjadi pemeliharaan seperti yang berdasarkan firman-Mu sampaikan lewat Nabi-Mu Elisa, terjadi atas Samaria. Hari ini aku juga berdoa, terjadi atas hidup anak-anak-Mu yang bertobat hari ini dalam nama Yesus, yang dibenarkan oleh darah Yesus, yang meluruskan hidup. Gak apa-apa, jangan tangisi yang Tuhan cabut. Kalau kau mau nangis, gak apa-apa, nangis, jangan lama-lama. Yang penting kau gak binasa, gak apa-apa. Relakan yang Tuhan cabut, sampai kau bisa berkata, Nama-Mu besar dan layak di. Sementara
Sementara kau menyembah, berkat Tuhan turun. Katakan nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu, oh Tuhan, Tuhan, pujian bagimu. Biar kau dipuji lewat usaha kami, rumah tangga, keuangan kami. Namamu besar dan layak dipuji. Engkau dipuji dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam karya, dalam studi usaha kami. Engkau diberkati, Engkau dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak di. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Relakan hatimu ya, relakan hatimu ya. Tuhan sedang ajar. Tuhan gak marah, hari ini Tuhan ngajar. Dia Bapa yang mengajar. Ada hal-hal yang Tuhan akan cabut, relakan. Tetapi setelah itu kalau engkau benar, pemeliharaan Tuhan terjadi. Angkat tanganmu, Bapa, dalam nama Yesus. Kemustahilan, penyediaan yang hebat terjadi atas orang-orang yang hidupnya lurus dan kudus per hari ini. Amin. Dalam nama Yesus. Saat mereka meluruskan jalan, terbuka jalan buat mereka. Saat mereka meluruskan hidup, terbuka pintu kehidupan buat mereka. Ada penyediaan, ada kecukupan, bahkan kelimpahan. Supaya anak-anakmu tidak cuma menampung, tetapi menjadi saluran berkat. Haleluya. Aku berdoa kelimpahan terjadi atasmu. Kau dipakai Tuhan untuk menolong, bukan cuma keluarga inti, tetapi kerabatmu, saudaramu, orang tuamu, mertuamu, tetanggamu, orang-orang yang susah, teman-temanmu bisa kau tolong, bukan cuma kau doakan, kau bisa menolong mereka. Dalam nama Yesus terjadi atas hidupmu. Terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau dengan sempurna. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau grace, favor, and mercy, kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kau shalom. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak berkekurangan, melainkan berkecukupan, bahkan berkelimpahan akan segala yang baik, sehingga hidupmu dan amanat agung bisa dituntaskan lewat hidupmu, dan hidupmu menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tetap jujur, sebab orang jujur pasti mujur. Amin.